Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dengan tema Sejarah Peradaban Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Clara Fika Khadijatul Adha, dengan NIM 201200039. Dan perkenalkan, nama saya Elis Dwi Anggraini, NIM 201200065. Dan saya Dimas Wahyu Saputra, NIM 201200054. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah ini berawal dari sebuah gerakan yang berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Dinamakan dengan dinasti Bani Abbasiyah ini karena para pendiri dan para pemimpin yang menjadi khalifah merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Selanjutnya, kekhalifahan pada dinasti Bani Abbasiyah ini berdiri mulai tahun 750 Masehi. Kemudian, kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah ini memegang kekuasaan mulai dari tahun 750 sampai tahun 1258 Masehi, yang dimana di dalamnya terdapat 37 khalifah, yang dimana 3 di antara 37 tersebut merupakan khalifah yang terkenal. Yang pertama yaitu Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua yaitu Harun ar-Rasyid, dan yang ketiga yaitu Al-Ma'mun. Kemudian, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini merupakan khalifah yang menetapkan dasar-dasar Daulat Abbasiyah dan merupakan masa awal perkembangan ilmu dan pengetahuan yang menjadi tonggak kejayaan di masa khalifah sebelumnya. Beliau membangun kota Baghdad menjadi sebuah kota pusatnya perekonomian dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid ini yaitu pada masa keemasan daulat dinasti Bani Abbasiyah. Kebudayaan yang dari luar Arab seperti Yunani dan India juga memberi sumbangan yang sangat berarti untuk perkembangan kebudayaan Islam. Ketika Islam datang, keilmuan yang ada di Yunani terjaga bahkan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada masa itu muncullah sastrawan dan budayawan yang terkenal yaitu Ibnu Maskawai dan Al-Kindi. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun merupakan khalifah yang mendukung pada perkembangan ilmu pengetahuan, dan pada masa merekalah peradaban dan kebudayaan Islam berada pada masa keemasannya. Yang selanjutnya yaitu khalifah-khalifah yang terkemuka dalam dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu Abu Ja'far al-Mansur, yang merupakan khalifah kedua. Beliau memimpin dinasti Abbasiyah selama 25 tahun, yaitu sejak tahun 750 sampai 775. Yang selanjutnya yaitu Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah. Beliau ini adalah pendiri dinasti Abbasiyah yang merupakan sosok pemimpin yang tegas. Yang selanjutnya yaitu Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini merupakan khalifah yang kelima yang mencapai puncaknya pada masa khalifah ar-Rasyid ini. Dan yang terakhir yaitu Al-Ma'mun ar-Rasyid. Al-Ma'mun ar-Rasyid ini merupakan khalifah ketujuh. Beliau adalah anak dari Harun ar-Rasyid. Ia memimpin dinasti Abbasiyah setelah saudaranya Al-Amin dari tahun 813 sampai dengan 833. Saya di sini akan menjelaskan kemajuan atau kejayaan dinasti Abbasiyah dan kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu kemajuan dinasti Abbasiyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa
Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Ketika Rasyid memerintah negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin, walaupun ada juga pemberontakan dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga ke India. Pada masanya hidup pula para filosof, bujang, ahli baca Al-Quran, dan para ulama di bidang agama. Didikan perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah. Di dalamnya orang dapat membaca, menulis, berdiskusi. Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai orang yang taat beragama menunaikan ibadah haji setiap tahun, diikuti oleh keluarga dan pejabat-pejabatnya serta para ulama dan berderma kepada fakir miskin. Pada masanya berkembang ilmu pengetahuan agama seperti ilmu Al-Quran, qiraat, hadis, fikih, ilmu kalam, bahasa dan sastra. 4 mazhab ilmu fikih tumbuh dan berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Imam Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi. Imam Malik bin Anas banyak menulis hadis dan pendiri mazhab Maliki. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal pendiri mazhab Hambali. Di samping itu berkembang pula ilmu filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu kalam, geografi, aljabar, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, dan kimia. Ilmu-ilmu umum masuk dalam Islam melalui penerjemahan dari bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab, di samping bahasa India. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, pengaruh Yunani sangat kuat. Di antara para penerjemah yang masyhur saat itu adalah Hunain bin Ishaq, seorang Kristen nestorian yang banyak menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani ke bahasa Arab. Ia menerjemahkan kitab Republik dari Plato dan kitab kategori metafisika makna moralia, dan Aristoteles. Al-Khwarizmi menyusun ringkasan astronomi berdasarkan ilmu Yunani India. Lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan sangat pesat. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bangsa Arab, baik secara bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak masa Bani Umayyah maupun secara bahasa ilmu pengetahuan. Di samping itu, kemajuan tersebut paling tidak juga ditentukan oleh 2 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan berguna. Bangsa-bangsa itu mengambil saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia sebagaimana sudah disebutkan sangat kuat di bidang pemerintahan. 2. Gerakan penerjemahan berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun ar-Rasyid. Pada fase ini banyak diterjemahkan adalah karya-karya Islam dalam bidang astronomi dan mantik. Fase kedua berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Pada fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Selanjutnya, kemunduran dinasti Abbasiyah. Secara umum, kemunduran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, tampilnya penguasa lemah yang sulit mengendalikan wilayah yang sangat luas, ditambah sistem komunikasi yang masih sangat lemah dan belum maju menyebabkan lepasnya daerah satu persatu. 2. Kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, mencolok dan berfoya-foya kemudian diikuti oleh para hartawan dan anak-anak pejabat ikut menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Ketiga, dualisme pemerintahan secara de jure dipegang oleh Abbasiyah, tetapi secara de facto digerakkan oleh tentara profesional asal Turki yang semula diangkat oleh Al-Mu'tasim untuk mengambil kendali pemerintahan. Yang keempat, praktek korupsi oleh penguasa diiringi munculnya nepotisme yang tidak profesional di berbagai provinsi. Yang kelima, perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun secara jelas membagi Abbasiyah dalam 2 kubu, yaitu kubu Arab dan Persia. Pertentangan antara Arab non-Arab, perselisihan antara Muslim dengan non-Muslim, dan perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Secara eksternal disebabkan oleh karena Abbasiyah menghadapi perlawanan yang sangat gencar dari dunia luar. Pertama, mereka mendapat serangan secara tidak langsung dari pasukan Salib di barat.
Kedua, serangan secara langsung dari orang Mongol yang berasal dari timur ke wilayah kekuasaan Islam. Sekian. Dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad yang berbangsa Persia. A. Tohariyah di Khurasan. B. Syafariyah di Fars. C. Samaniyah di Transohania. D. Sajiyah di Azerbaijan. E. Buwaihiyah yang berbangsa Kurdi. A. Al-Barzuhani. B. Abu Ali. C. Ayyubiyah yang berbangsa Turki. Tuluniyah di Mesir. B. Yazidiyah di Turkistan. C. Ghaznawiyah di Afghanistan. D. Dinasti Seljuk dan cabang-cabangnya. Yang pertama, Seljuk Besar atau Seljuk Agung. 2. Seljuk Kirman di Kirman. 3. Seljuk Syria atau Syam di Syria. 4. Seljuk Irak di Irak dan Kurdistan. 5. Seljuk Rom atau Asia Kecil di Asia Kecil. Kemudian yang berbangsa Arab. A. Idrisiyah di Maroko. B. Aghlabiyah di Tusina. C. Dulaviyah di Kurdistan. D. Alwiyah di Tabaristan. E. Hamdaniyah di Aleppo dan Mosul. F. Mazyadiyah di Hilyah. G. Ukaliyah di Mosul. H. Merdasiyah di Aleppo. Akhir kekuasaan Bani Abbasiyah. Puncak runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah terjadi kira-kira pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi pada akhir kekhalifahan Al-Mu'tasim Billah, diawali dari para pembangkang dan para pemberontak yang tidak rela dan tidak terima dengan kepemimpinan Bani Abbasiyah. Kelompok-kelompok yang separatis pun mulai ikut bermunculan, ditambah lagi dari serangan bangsa Mongol yang kejam dan ingin menguasai dinasti Abbasiyah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.